kalian nggak perlu khawatir untuk bensin kalian habis. Ya karena udah nggak menggunakan bensin lagi, tapi ya dia menggunakan energi dari baterainya. 3, 2, 1, go. Wow. Gila, seketika langsung instant torque-nya. Instant torque torsi 385 Nm ini benar-benar terasa. Oke, hi guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, masih di ajang Start Drive 2023 yang diselenggarakan di Main Atrium Senayan City Mall, Jakarta. Ya, kalau kalian sempat menonton video kami sebelumnya, kami sudah mereview the all new Mercedes-Benz GLC. Ya, di ajang ini Mercedes-Benz Indonesia nggak hanya meluncurkan GLC saja, tapi 4 mobil sekaligus. Ya, salah satunya GLC kemarin. Dan hari ini kami akan mereview 2 mobil lineup listrik dari Mercedes-Benz yang Mercedes-Benz sebut sebagai EQ. Ya, salah satunya adalah the all new Mercedes-Benz EQA. So, apa saja yang ingin ditawarkan dari mobil listrik Mercedes-Benz ini? Langsung aja kita bahas. This is it, CVT review the all new Mercedes-Benz EQA. Oke, since kita bicara soal mobil listrik atau EV, yang menjadi highlight yaitu kapasitas baterai dan juga motor listriknya. So, langsung aja kita bahas yuk. Yang menurut kami agak berantakan ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang terlihat di sini, ya ini adalah sebuah motor listrik, bukan mesin engine block atau mesin combustion biasa ya. Oke, bicara soal spesifikasinya, kapasitas baterai dari EQA ini itu di 66,5 kWh, yang berarti itu kapasitas baterainya berada di tengah-tengah antara Hyundai Ioniq 5 yang long range yang ada di 72,6 kWh dan juga yang standard range di 58,6 kWh. Baterainya akan mengalirkan energi ya ke motor listriknya, di mana dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 190 horsepower dan juga torsinya itu di 385 Nm. Wow, luar biasa ya. Dan menurut klaim Mercedes-Benz, ya, mobil ini bisa menempuh jarak dengan fully charge, sekali fully charge, itu sejauh 486 km. Wow, lumayan ya. Oke, sekarang kita bahas eksterior dari Mercedes-Benz EQA ini. Ya, seperti yang kalian lihat sendiri ya, seperti nomenklaturnya di sini, dia itu A, berarti dia mengambil basis dari GLA. Ya, jadi dia bukan platform baru seperti EQS ataupun EQE, dia mengambil basis dari yang sudah ada, yaitu GLA. Ya, kalian bisa lihat sendiri, sekilas emang bentuknya ini mirip ya dengan yang GLA. Mulai dari tampak depannya, menurut kami ini sangat futuristik sekali, khas mobil listrik ya, karena di sini sudah tidak ada lagi lubang-lubang grill di sini. Ini khas mobil-mobil EQ-nya Mercedes-Benz. Kalau kalian pernah melihat video kami EQS dan juga EQE, dia juga seperti ini ya, piano black finish dan pastinya lambang Mercedes-Benz yang sangat besar di sini. Lalu kemudian juga untuk lampunya sendiri, ini cakep ya, dia pakai LED bar yang memanjang dari sisi kiri sampai di sisi kanan sebelah sana. Ya, untuk lampunya sendiri dia menggunakan teknologi LED high performance dari Mercedes-Benz ya, dan dia sudah untuk lampu utamanya sudah menggunakan proyektor LED di sini ya, dan untuk lampu sennya juga pasti sudah LED juga. Oke, so itu aja dari bagian depannya. Menurut kalian gimana CVTs? Menurut kami sih, kami suka ya dengan tampilan depan dari Mercedes-Benz EQA ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Mercedes-Benz EQA ini. Desain velgnya ini bagus ya, menimbulkan kesan sporty juga walaupun dia adalah sebuah electric car.
Oke, velgnya ini berukuran 19 inci dan dibalut dengan ban dari Bridgestone Turanza T005. Ya, ini bisa dibilang ini ban-ban mobil combustion pun juga banyak yang pakai ban ini ya, Bridgestone Turanza T005. Jadi bukan ban spesial untuk mobil elektrik gitu. Kemudian juga lanjut ke sini, handle pintunya. Ini kami juga suka ya selalu dengan mobil-mobil Mercedes-Benz. Itu dia dibalut chrome. Tapi chrome-nya ini nggak overdone gitu, dia bagus hanya list seperti ini. Jadi menimbulkan kesan elegan gitu. Di sini juga ada window lining-nya, ini bermotif aluminium brush ya, bagus. Ya lalu kemudian juga pastinya dia sudah ada roof rail di atas sini. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya. Tapi sebelum kita lanjut, ya since ini adalah sebuah mobil full electric, so ini dia charging port-nya. Ya kalau di mobil-mobil biasa, itu dia kan cup tangki bensin, tapi kalau ini cup charging port. Charging portnya sendiri dia itu tipenya adalah DC CCS Type 2 ya, CCS 2. Ya, jadi dia sudah support fast charging. Ya, menurut klaim Mercedes-Benz, untuk mengisi dari 0% sampai 100% baterai dari EQA ini, itu hanya butuh waktu 30 menit saja. Ya, dengan menggunakan charger sebesar 100 kW, yaitu udah support fast charging berarti. Oke, langsung lanjut aja kita ke bagian belakang dari Mercedes-Benz EQA ini. Ya, ini desainnya karakter dari mobil EQ, yaitu LED barnya yang memanjang ya. Lampunya nih bagus, cantik desainnya, dia sudah full LED pastinya untuk lampu rem utama, lampu sen, lampu mundur. Ya inilah yang sangat membedakan dia dengan saudara sebasisnya yaitu JLA ya. Ini desainnya benar-benar beda gitu ya. Lebih seamless, lebih simple, tapi yet juga lebih futuristic ya. Karena dia ingin menimbulkan kesan kalau ya ini adalah sebuah mobil listrik gitu. Lambang Mercedes-Benz yang fungsinya itu juga untuk membuka pintu bagasinya. Nanti kita akan cek bagasinya. Lalu kemudian di sini ada emblem EQA 250. Yes. Oke, mekanisme pembukaan bagasinya itu ya dengan seperti ini ya, udah elektrik pastinya, sudah power tailgate. Dari logonya tinggal ditekan aja dan seketika pintu bagasi terbuka. Ya, oke, so ini dia ruang bagasi dari EQA yang kapasitasnya itu di 340 liter ya. Cukup dalam sih ya kalau kita lihat di sini. Oke lah. Dan kemudian juga di sini ada partial shelf ya. Oke, itu aja sih dari ruang bagasinya. Sekarang kita bahas ke interiornya. Wow. Pada saat kita membuka pintu di bagian depan di sini ada seal plate dengan iluminasi EQA ya, ada iluminasi warna birunya. Cakep banget. Mobilnya kayak menyambut kita gitu. Oke. Oh, ini dia. Kita sudah ada di driver seat dari Mercedes-Benz EQA. Untuk layout dashboardnya sendiri, since dia menggunakan basis dari saudara sebasisnya yang bermesin combustion yaitu JLA. Jadi untuk layout dashboardnya, desain dashboardnya ini mirip sekali ya dengan Mercedes-Benz GLA. Ya tapi di sini diberikan beberapa sentuhan yang membuat versi listrik dari JLA ini tuh spesial gitu ya. Nah pertama-tama kita bisa lihat di sini ya, di kisi-kisi AC-nya, di air vent-nya, ini warnanya tuh rose gold. Jadi matching juga dengan kursinya, dengan warna eksteriornya. Di sini juga diberikan rose gold gitu ya, bagus. Infotainment systemnya, ya dia sudah menggunakan MBUX sistem terbaru ya. Dia ukurannya infotainment sistemnya itu di 10,25 inch. Ya, dan di sini kalian bisa mengatur semua kontrol dari vehicle settingsnya. Bahkan juga kita, since ini adalah lineup EQ, jadi kita bisa mengatur EQ settingsnya di sini ya. Termasuk untuk charging options, consumption-nya, energy flow-nya juga kalian bisa lihat di sini ya. Energy flow dari baterai ke motor listriknya. Lalu kemudian vehicle settings juga bisa diatur di sini ya. Lengkap banget. Ini bagus juga ya. Lalu kemudian lanjut ke instrument clusternya. Yes, instrument clusternya ini ukurannya sama persis dengan infotainment systemnya. Dia di 10,25 inch di sini ya. Ya, ini juga bagus sekali. Resolusinya dan informasi yang ditampilkan juga lengkap ya. Dan kalian juga bisa mengatur dari driving assistance-nya. Jadi mobil ini EQA sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif. Ya, sebut saja misalkan blind spot monitoring, kemudian juga ada cruise control, tapi ini bukan cruise control biasa, dia sudah adaptive cruise control, jadi bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Lalu kemudian ada rear cross traffic alert, ada lane keeping assist, lengkap ya, driving assistance-nya sudah cukup lengkap di EQA ini.
Lalu kemudian untuk lingkar kemudinya sendiri, ya bagus, dia sudah dibalut leather. Ini ada aluminium brush seperti ini. Oke, untuk pengaturan kursinya sendiri, dia juga sudah cukup lengkap, sudah bisa secara elektris ya. Ini, dan ada 3 memory seat di sini. Untuk bahan door trimnya sendiri sama kualitas dengan yang bagian belakang, dia sudah soft touch di sini, ada jahitan asli, ada aksen-aksen aluminium brush seperti ini ya di sini, dan ada kulit yang berwarna abu-abu di sini ya, dibuat berbeda gitu. Ada soft padding di sini. Nyaman ya duduk di sini, posisi mengenai juga mantap ya di sini. Oke, so itu aja dari bagian depan Mercedes-Benz EQA ini. Sekarang langsung aja yuk. Kita udah nggak sabar rasain gimana sensasi berkendara dari EQA ini. Let's go. Berkendara dengan Mercedes-Benz EQA ini ya, kita diberikan kesempatan untuk menjajal langsung gimana sih impresi berkendara dari EQA ini. Oke, first impression kami ketika mengendarai mobil ini, pertama yaitu posisi mengemudinya yang mantap ya. Ini bisa diatur secara elektris dan lengkap sekali ya. Visibility dari mobil ini cukup baik ya. Pandangan ke depan, ke samping kanan kiri, dan ke belakang ini juga masih oke, enak ya. It's a Mercedes gitu ya. Peredaman kabinnya juga pasti baik, sangat hening sekali. Ditambah lagi, yes, ini adalah mobil elektrik, jadi sunyi banget, hening, smooth gitu ya. Smooth ride. Ini pertama kali kita impresi berkendara kami ya ketika mengendarai EQA ini tuh terasa smooth sekali. Ya, ini jalanan memang agak padat ya, ini macet gitu ya. Tapi terasa sangat lembut sekali di bawah mobil ini. Yes, dan sekarang kondisi jalannya ini lagi macet-macetan ya. Ini padat sekali dan lagi hujan lagi. Wow, ditambah hujan, tambah macet lagi. Tahu sendiri Jakarta ya. Dan keuntungan memiliki sebuah mobil elektrik, kalian nggak perlu khawatir untuk bensin kalian habis. Ya karena udah nggak menggunakan bensin lagi, tapi ya dia menggunakan energi dari baterainya. Tapi buat kalian nih, ya memang untuk sekarang pasti ada range anxiety. Yang mesti kalian perhatikan adalah sisa baterainya itu berapa ya. Dan sekarang ini sih masih oke ya, 73% sisa baterainya. Jadi tenang aja, macet-macetan nggak perlu khawatir baterainya habis. Oke, sekarang jalanannya sudah agak lancar ya, jadi kita bisa tes aja langsung performa dari EQA ini. Ya pertama-tama di lingkar kemudinya ini sudah dilengkapi dengan pedal shifter. Ya tapi ini bukan seperti pedal shifter di mobil pada umumnya. Seperti contoh saja GLA yang menjadi basisnya. Kalau itu kan biasanya buat mengatur speed gitu ya, mengganti gigi. Tapi pedal shifter di sini untuk mengatur regenerative brakingnya. Ya di sini ada, kalian bisa menambah ya, kalau misalnya ditambah gitu ya. Kalau kita lepas gasnya, itu dia otomatis regenerative brakingnya bekerja. Jadi kerasa sekali ya untuk mengisi lagi dayanya seberapa banyak. Semakin regenerative brakingnya semakin tinggi, dia bisa mengisi daya lebih tinggi lagi ke baterainya. Ya, jadi bisa membuat mobil ini lebih efisien lagi dan bisa menempuh jarak lebih jauh lagi. Ya, lalu kemudian juga bicara soal handlingnya. Wow. Oke, ini cukup sharp ya untuk handlingnya sendiri. Dia direct setirnya. Ini enak sih dan smooth sekali ya. Ini enak banget untuk dipakai di perkotaan, apalagi dengan dimensi EQA yang compact. Jadi untuk jalan di perkotaan ini cocok sekali. Bahkan kami bisa bilang ya, untuk dari sisi kenyamanannya sendiri, jika kita bandingkan dengan kompetitornya, say X1 yang masih menggunakan ICE ya, internal combustion engine, bisa kami bilang ini masih lebih nyaman jika dibandingkan dengan X1 sekalipun. Oh ya, Mercedes-Benz EQA ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif ya, yang Mercedes sebut sebagai driving assistance. Ya, sebut saja ada beberapa fiturnya, yaitu adanya blind spot monitoring, lalu kemudian juga ada front collision mitigation, rear cross traffic alert, lane keeping assist, dan yang kami suka di sini, mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Tapi bukan cruise control biasa loh. Dia sudah adaptive cruise control dan bisa stop and go. Jadi cocok banget nih dipakai di perkotaan seperti ini ya. Ini kondisinya lagi padat, macet banget ya, hujan lagi. Berhenti sendiri menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Kalau misalkan kendaraan di depan kalian lagi stop gitu ya, nah dia tuh bisa ini sendiri menyesuaikan dengan kecepatan di depan kalian. Wow. Ya jadi kelebihan dari
mobil listrik apalagi ketika kita macet-macetan seperti ini, selain kalian tuh worry free ya, kehabisan daya gitu ya, dan juga running cost yang lebih hemat jika dibandingkan dengan mobil-mobil combustion pada umumnya, kalian juga lebih nyaman ya dengan adanya bantuan fitur si Adaptive Cruise Control dengan Stop and Go function ini. Oke, jadi since ini adalah sebuah Mercedes-Benz, kurang afdol rasanya kalau kita nggak tes duduk di baris kedua dari Mercedes-Benz EQA ini. Ya, walaupun dia notabene adalah sebuah compact crossover yang sangat compact sekali, tetapi surprisingly ketika duduk di sini, ya ini cukup spacious ya. Di sini masih kita bisa mendapatkan legroom yang cukup luas di sini, footroomnya juga masih nyaman. Tapi memang seperti yang kami mention sebelumnya, iya, ini dia untuk tie supportnya, karena memang baterainya itu tersimpan di belakang sini. Jadi paha kita jadi kurang tersangga dengan baik gitu ya, melayang gitu. Nah, tapi sisanya ya nyaman ya duduk di sini. Apalagi tadi juga kita melewati speed bump gitu ya, speed trap ya seperti ini. Ya, dia masih bantingan tuh masih enak, nyaman di sini sama seperti di depan tadi. Ya, ditambah lagi juga kenyamanannya di sini dengan leather seats, artikel leather di sini. Ya, ditambah lagi juga dengan adanya armrest ya. Jadi menambah kenyamanan lagi di belakang sini. Oke, sekarang langsung aja kita tes akselerasi dari EQA ini dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja yuk. Kita ke mode sport. 3, 2, 1, go. Wow. Gila, seketika langsung instant torque-nya. Instant torque torsi 385 Nm ini benar-benar terasa. Ya, memang karakter mobil listrik itu langsung begitu kita kick down, gasnya langsung melesat seketika, nggak ada lag-lag lagi. Dan menurut klaim dari Mercedes-Benz, EQA ini dapat melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 8,6 detik saja. Wow, luar biasa ya. Tadi kerasa sekali instant torque-nya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review the all new Mercedes-Benz EQA. Apabila kalian sedang mencari sebuah electric vehicle, electric car, yang enak untuk dipakai sehari-hari, menjadi daily driver kalian, yes, EQA ini sangat layak banget untuk kalian pertimbangkan. Ya, dengan desainnya yang cakep, fiturnya yang lengkap. Kemudian juga, yes, ini adalah sebuah mobil elektrik. Running cost-nya bisa lebih hemat. Dan surprisingly, tadi pada saat kita test drive, bisa dibilang EQA ini, bandingan suspensi itu lebih nyaman jika dibandingkan dengan saudara sebasisnya yang mesin combustion, yaitu GLA. Ya, itu unik sekali sih. Ya, dengan segala whole package-nya, fitur-fitur keselamatan aktifnya, dibanderol dengan harga 1,540 miliar rupiah off the road. Ya, menurut kami bisa dipertimbangkan mobil ini. Ya, dan ditawarkan, EQA yang ditawarkan di Indonesia hanya dalam satu varian saja, yaitu EQA 250 Electric Art. Oke, sekian aja review dari kami terhadap the all new Mercedes-Benz EQA ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Ya, di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang tertarik untuk meminang Mercedes-Benz EQA ini atau misalkan lineup Mercedes lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami terhadap EQA ini. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tuned.